Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak. Apa kabar? Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin Ibu mengganggu waktu sebentar. Begini Ibu, saya ada sedikit kegiatan seperti si akademik, yaitu perbincangan mengenai nuansa pembelajaran yang dioptimalisasi sebagai bahan reflektif dan optimalisasi kita bersama. Apakah Ibu setuju? Setuju. Baik Ibu, terima kasih. Saya ingin bertanya Ibu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari mekanisme perbincangan kita hari ini? Apa tujuan yang Ibu harapkan? Saya berharap agar nantinya menemukan solusi dalam mengoptimalisasi anak-anak, terutama dalam pembelajaran matematika. Baik Ibu, saya ingin bertanya kembali, idealnya indikator keberhasilan seperti apa yang dikatakan berhasil sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan? Saya ingin agar peserta didik itu optimal dalam memahami materi pembelajaran bangun ruang. Baik Ibu, saya ingin bertanya kembali, kira-kira dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di rentang berapa ya dalam menggambarkan pencapaian tujuan ini? Kalau saya amati tadi, skala yang dicapai itu masih dalam skala 7 karena pembelajarannya belum optimal. Baik Ibu, saya bertanya kembali, kira-kira adakah strategi atau metode yang akan Ibu terapkan untuk optimalisasi selanjutnya? Saya berencana kedepannya nanti akan menggunakan teknik, media, variasi metode-metode dalam pembelajaran. Baik Ibu, saya bertanya kembali, adakah komitmen Ibu untuk penerapan tujuan yang lebih optimal di masa mendatang? Saya mempunyai komitmen di mana nantinya saya bisa mengoptimalisasikan mekanisme pembelajaran dengan cara mengeksploitasi kreativitas siswa, di mana siswa itu nanti bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk lebih mengenal tentang bangun ruang beserta ciri-cirinya. Bagus sekali Ibu ya, luar biasa sekali ide kreativitasnya. Izin Ibu saya bertanya kembali, bagaimana perasaan Ibu setelah kita mengadakan perbincangan supervisi akademik hari ini? Dengan adanya supervisi akademik yang Bapak lakukan, saya merasa lebih tercerahkan karena saya mendapat bantuan bagaimana cara mengatasi pembelajaran itu supaya lebih optimal. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Semoga implementasi apa yang Ibu harapkan tercapai lebih baik lagi dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya mohon izin pada lain waktu untuk melakukan observasi kelas Ibu ya. Silakan. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun data. Apa beda bangun data dengan bangun ruang? Ayo, sampai tanda tangan. Ayo. Apa kosong? Ya, bangun ruang seperti ada isinya di dalam. Betul itu? Betul? Iya. Kalau bangun data? Ada isinya. Coba dulu ke depan dulu si Indah. Sini Indah. Kau ambil salah satu benda di sini. Suka hati mau apa benda-benda itu? Suka hati. Nah, ini. Tunjukkan sama kawan kau. Ini bangun datar atau bangun ruang? Bangun datar atau bangun ruang? Ruang. Ini adalah bangun ruang. Benar kan ini bangun ruang? Benar. Kamu bilang bangun ruang? Karena di dalamnya ada ruangan. Nah, coba kita letakkan. Mas. Nah, ini
bangun datar. Benar, Arif? Yang membedakan bangun datar dengan bangun ruang adalah kalau bangun datar dia hanya garis dan bidang. Ini garis dan bidang. Kalau bangun ruang, selain dia ada garis, ada bidang, ada ruangannya di dalam. Ya kan? Ada ruangannya di dalam. Ya. Tangan siapa yang namanya nih? Balok. Benar nih balok? Ya, ini adalah balok. Beda dengan kubus. Benda-benda yang di sekitar kita. Ini ada benda-benda di sekitar kita. Nah, tadi sudah. Ini benda-benda di sekitar kita yang bentuknya adalah bangun ruang. Ya kan? Bentuknya bangun ruang. Betul? Terus lagi. Nah, ini. Kubus. Tuh. Bangun ruang. Tabung. Ingat kalau tabung alasnya sama tutupnya bentuknya lingkaran. Itu namanya tabung. Ya, tabung. Terus nih. Apa namanya? Pemijatan. Ini bentuknya anggapannya ini kayak topi ulang tahun. Ya kan? Menyerupai topi ulang tahun. Apa bentuknya? Tengok. Bangun ruang. Nah, betul? Apa namanya nih? Kerucut. Macam topi ulang tahun. Kerucut. Kayak nasi tumpeng. Ya kan? Namakan nasi tumpeng. Warnanya? Anggap aja lain nasi tumpeng ya. Nah, satu lagi. Nah, sini. Ya, ya. Kubus. Betul ini kubus? Ya, betul. Apa anak-anak? Ya. Ini adalah contoh-contoh dari bangun ruang. Di bangun ruang itu ada kubus, balok, tabung, bola, prisma, segitiga, kerucut, dan limas. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Ada berapa sisinya? Sisi. Jadi nanti kalau kita pelajari tentang bangun ruang dan ciri-cirinya masing-masing, kita akan tahu ada berapa nanti sisi pada balok, ada berapa sisi pada tabung, ada berapa sisi pada bola, ada berapa sisi pada kubus, ada berapa sisi pada kerucut. Ya, nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, anak-anak. Sekarang lihat bukunya. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Ada berapa sisinya? Sisi. Jadi nanti kalau kita pelajari tentang bangun ruang dan ciri-cirinya masing-masing, kita akan tahu ada berapa nanti sisi pada balok, ada berapa sisi pada tabung, ada berapa sisi pada bola, ada berapa sisi pada kubus, ada berapa sisi pada kerucut. Ya, nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, anak-anak. Sekarang lihat bukunya. Belum rusuk. Nah, satu lagi rusuk. Mana itu rusuk? Ya, yang bagus ya gambarnya ya.
supervisi, yang dimana supervisinya bukan saya yang melakukan, tapi Pak Ade Amarul kepada Ibu Yusnida. Nah, dimana supervisi ini bukan untuk keuntungan satu pihak, melainkan untuk semua pihak, yang dimana di luar terjadi pengembangan pada diri Ibu Yusnida dulu, baru bergerak dan menggerakkan. Oke Ibu. Nah, jadi saya rasa tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan kepada Pak Ade Amarul untuk melakukan proses supervisinya. Saya serahkan Pak Ade. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Mohon izin Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Apa kabar? Ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Ya, mohon izin Ibu mengganggu waktunya sebentar. Ada yang saya ingin diskusikan dengan Ibu. Boleh Bu? Boleh, silakan Pak. Terima kasih Ibu. Hari ini saya ada sedikit kegiatan, yaitu kegiatan coaching pasca observasi, di mana sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan kemudian observasi dari serangkaian kegiatan, di mana kegiatan ini diharapkan nantinya dapat merefleksi, mengoptimalisasi implementasi pembelajaran untuk kegiatan kita bersama. Izin, apakah Ibu menyetujuinya? Setuju. Terima kasih Ibu. Ya, izin Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira dari akhir pertemuan diskusi kita ini nanti, apakah yang menjadi harapan terbesar Ibu dari kegiatan coaching kita hari ini? Yang menjadi harapan saya pada kegiatan coaching hari ini yaitu bagaimana kita itu bisa mengoptimalkan mekanisme pembelajaran dengan beragam metode, variasi, dan bagaimana kita lebih meningkatkan kreativitas siswa itu dalam menelaah materi yang kita berikan. Baik Ibu. Ibu, saya ingin bertanya, kemarin kan kita sudah observasi ya Bu ya, sudah kelas Ibu ada dengan menggunakan serangkaian implementasi ya, optimalisasi. Kira-kira pada tahap selanjutnya apa yang menjadi potensi atau kekuatan Ibu untuk optimalisasi pada periode yang akan datang? Menjadi optimalisasi untuk periode yang akan datang, bagaimana kita itu harus saling bekerja sama antar teman sejawat dan tentunya dengan Pak Ade sebagai supervisi kami, bagaimana kita itu saling bertukar pikiran, bagaimana kita meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah kita ini, dan bagaimana cara kita itu untuk lebih bisa meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar sehari-hari. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu ya. Iya, saya ingin bertanya Bu, adakah kira-kira hambatan atau gangguan dalam mengoptimalkan tujuan yang ingin Ibu capai tersebut? Hambatan yang kita rasakan itu Pak, saya rasakan kalau bagaimana kita itu bisa meningkatkan anak-anak itu untuk lebih giat lagi belajar gitu Pak. Bagaimana mereka itu untuk mempunyai rasa ingin tahu, bagaimana kita meningkatkan kreativitas mereka, bisa mengoptimalkan mereka, bagaimana cara kita itu supaya bisa menggunakan alam sekitar kita ini untuk lebih memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Baik Ibu, saya ingin bertanya kembali ya. Kira-kira jika ada rentang ya Bu ya, ya 1 sampai 10, saat itu Ibu berada dalam posisi keberapa ya, dari 1 sampai 10 dalam pencapaian tujuan yang ingin Ibu capai? Kalau menurut saya rentangnya itu masih berada di skala 6 Pak. Ya, tapi gitu pun saya akan berusaha untuk lebih mengoptimalkannya. Insya Allah Bu pasti akan tercapai dengan sendirinya, dengan memanfaatkan waktu periodenya akan membawa optimalisasi selanjutnya. Iya. Di atas
semangat kita ya Bu. Iya Pak, ya pokoknya kita itu saling tolong menolong, Iya, membantu, ya berkolaborasi. Mungkin kita sering mengadakan kegiatan kakak Gemini di sekolah kita, ya kan. Seminggu sekali kita berkumpul walaupun tidak terlalu lama, entah 1 jam, entah hari Jumat, Sabtu gitu kan Pak. Iya, baik Bu ya. Semoga bisa menginspirasi bagi kita semuanya Bu ya. Iya. Baik Ibu, saya ingin bertanya kembali. Kira-kira Ibu, siapa saja yang Ibu harapkan terlibat dalam mengoptimalisasi tujuan yang ingin Ibu harapkan? Siapa saja peran aktifnya Bu? Kalau untuk meningkatkan mekanisme pembelajaran ini, kita itu tidak bisa bergerak sendiri Pak. Ya, tentunya kita itu harus saling berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, dan juga kita itu meminta bimbingan dan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah. Kan Pak? Iya, baik. Ya, izin Ibu, apakah kira-kira dibutuhkan ada peran serta dari misalnya wali murid atau konsultasi kepada orang tua murid dalam mengukur perkembangan belajar mereka? Ya, setiap kita itu selesai mengadakan ulangan atau itu misalnya ulangan mid semester itu kita kembalikan soal yang setelah kita koreksi, kemudian kita kembalikan ke anak untuk diserahkan ke orang tuanya dan kemudian ditandatangani gitu. Jadi supaya orang tuanya tahu sampai mana kemampuan si anak dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah gitu. Dan tentunya ya harus ada dukungan dari mereka lah, bagaimana mereka itu supaya mendidik anaknya juga di rumah. Jadi jangan kita aja di sekolah kita disalahkan. Jadi mereka juga sebagai orang tua itu harus bekerja sama dengan kita sebagai guru, ya kan Pak? Setuju sekali dengan Ibu ya. Iya. Jadi kita mungkin kalau anak itu mungkin ada masalah ya kita panggil aja lah gitu Pak. Mungkin ada mereka sering sakit, apa keluhannya? Mungkin di antara mereka itu ada yang orang tuanya itu mungkin dia tidak tinggal dengan orang tuanya atau mungkin dengan neneknya. Itu kan kadang bisa juga jadi apa Pak? Gimana ya, anak itu kurang semangat belajarnya gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu, sangat menginspirasi ya Bu ya, luar biasa sekali. Jadi Ibu, dari serangkaian observasi kita kemarin ya Bu ya, saya ingin bertanya, kira-kira apa harapan yang ingin Ibu capai pada tahapan yang selanjutnya? Harapan yang ingin saya capai, bagaimana kita itu saling bekerja sama, berkolaborasi untuk bisa meningkatkan peserta didik kita, bagaimana kita bisa meningkatkan kreativitas mereka, dan kita bisa menjadi pembimbing bagi mereka di saat mereka itu ada mungkin keluhan. Jadi kita itu bukan hanya untuk mendidik saja, tapi membimbing juga gitu, agar kita itu bisa saling interaktif gitu Pak. Jadi mereka pun akan merasa, oh seandainya di rumah mereka kurang perhatian, mungkin bisa mendapatkan perhatian dari kita selaku gurunya, gitu loh. Baik Bu. Ini Bu, saya ingin bertanya tentang konten pembelajaran ya, matematika dan pelajaran lainnya. Kira-kira bagaimana upaya untuk optimalkan mekanisme pembelajaran pada tahap selanjutnya Bu? Apakah ada strategi-strategi yang ingin Ibu capai atau diterapkan rencana selanjutnya? Untuk selanjutnya kita itu ingin meningkatkan kreativitas mereka gitu Pak. Bisa mereka itu mencari ilmu itu bukan dari sekolah aja. Mungkin kita bisa juga mengasih tugas mereka, bisa berupa tugas untuk dari internet atau berkarya lah gitu Pak. Lebih mengeksplorasi mengeksplorasi daya pikir mereka gitu. Dan juga mereka itu bisa saling gimana Pak ya, berinteraksi dengan teman-temannya gitu, saling mendukung. Izin Ibu, saya bertanya kembali boleh Bu ya, terkait dengan mengembangkan bagaimana konteks pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Apakah ada strategi trik-trik supaya peserta didik lebih mengerti? Apakah strategi yang Ibu harapkan pada periode selanjutnya?
strategi yang saya harapkan itu bagaimana kita itu bisa menjadi guru yang menjadi idola mereka gitu Pak. Nah, penyemangat mereka. Inspirasi. Iya, menjadi inspirasi mereka. Dan tentunya kita itu harus saling ya, bekerja sama lah, ya kan Pak, sama guru. Bagaimana minat anak itu untuk belajar itu lebih tinggi gitu Pak. Jadi yang supaya anak itu semuanya itu anak itu punya minat untuk belajar, tertarik dengan apa, dengan mana ya, suka dia dengan gurunya gitu loh Pak, punya rasa kalau nggak datang nanti aku ketinggalan begitu. Jadi mereka itu lebih tertarik untuk belajar gitulah. Nah, itu kan ada peminatan yang dilahirkan sehingga Iya. mendapat motivasi ya Bu ya. Suka untuk belajar gitu Pak. Jadi bukan jadi beban bagi mereka gitu. Baik, izin Ibu terkait dengan rencana aksi yang selanjutnya dalam mengembangkan optimalisasi tujuan Ibu capai, kira-kira ada nggak rencana-rencana tahapan kedepannya misalkan dengan strategi A atau strategi B, apakah yang ingin dikembangkan pada periode selanjutnya? Saya ingin mengembangkan ya, kreativitas mereka lah Pak. Mereka dan meningkatkan motivasi mereka gitu Pak. Iya, baik Ibu ya, luar biasa sekali mengembangkan kreativitas ya Bu ya, itu sangat menginspirasi kita bersama. Saya juga berharap dengan demikian bagi inspirasi kita bersama. Jadi Ibu dan setelah disupervisi, kira-kira Ibu jika direntang ya, ini pemisalan ya dari skala 1 sampai dengan skala 10, kira-kira Ibu ini sedang berada di posisi berapa ya setelah kita mengadakan serangkaian kegiatan observasi? Iya. Setelah kita mengadakan observasi, alhamdulillah ada peningkatan dari skala 6 menjadi 8. Jadi anak-anak itu udah mulai ngerti gitu dan bisa memahami materi yang mereka pelajari. Alhamdulillah, peningkatan dia signifikan sekali ya. Baik Ibu, saya boleh bertanya kembali ya? Ya. Iya, izin Ibu, kira-kira mengenai implementasi selanjutnya, kira-kira kapan ya optimalisasi Ibu itu bisa terwujud dan kapan terlaksananya Bu? Strategi seperti ini. Ya, insya Allah ini semester 1 sudah hampir berakhir. Jadi nanti di semester 2 itu akan kita coba implementasikan kepada siswa. Baik Ibu, izin bertanya ya sedikit lagi, apa yang menjadi komitmen dan harapan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya ingin bagaimana cara kita itu mengoptimalkan kreativitas anak dalam pembelajaran. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya, cita-cita Ibu, inspirasi semoga bisa terwujud dengan optimal dan inspirasi kita bersama. Tentunya dengan bantuan Pak Ade juga. Iya Ibu, sama-sama saja sudah saling berkolaborasi. Iya Pak ya. Jadi kalau ada ilmu Bapak ya tolong diapakan ke kami guru-guru juga Pak. Insya Allah Bu, pastinya akan membantu. Baik Ibu, saya ingin bertanya reflektif hari ini, kira-kira apakah masukan atau saran dari kegiatan coaching kita hari ini terhadap saya pembimbing coach hari ini? Ya, saya harap Pak Ade sebagai coach hari ini ya relax gitu Pak. Ya jangan terlalu apa ya Pak. Jadi kita ini bisa bekerja sama dan dengan rasa saling Berkolaborasi ya. dengan senang hati lah gitu Pak. Iya. Baik Ibu, mengenai tindak lanjut tadi ya, saya sangat menginspirasi sekali, ada strategi mengeksplorasi potensi bakat dan minat dengan sentuhan-sentuhan. Izin bertanya Bu, apakah Ibu ada sedikit menggunakan teknik-teknik media di dalam pembelajaran dan bagaimana? Bisakah Ibu uraikan sedikit? Bagaimana? Saya menggunakan media-media yang ada di alam, media-media di sekitar, yang ada di kelas ataupun yang
mereka itu bisa dengan nyata mereka menerimanya gitu Pak. Maksudnya mereka akan lebih bukan hanya digambar di foto gitu aja, tapi mereka bendanya seperti ini, yang tabung itu seperti ini. Ini botol minumku, ini tabung gitu. Jadi mereka lebih paham gitu Pak. Dengan benda-benda alam yang di sekitar kita ini. Ya, mohon izin Ibu terakhir ya, saya ingin bertanya. Kira-kira mengenai rencana dan komitmen Ibu terapkan tadi, kira-kira seberapa besarkah harapan Ibu dalam membangun optimalisme mekanisme pembelajaran? Seberapa besar harapan Ibu yang hal ini? Harapan saya sebagai seorang pendidik, tentunya saya itu kepingin anak didik kita itu semuanya itu menjadi anak yang bersemangat untuk belajar gitu. Terima kasih Ibu atas diskusinya hari ini, dengan hari ini. Semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud dengan optimal, membawa inspirasi bagi kita bersama. Terima kasih Ibu atas segala waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Oke, baik. Nah, kegiatan supervisi sudah selesai dilakukan oleh Pak Ade kepada Ibu Yusmida. Nah, kalau dari segi perincian untuk supervisi, saya rasa Pak Ade sudah lebih banyak mengkorek bagaimana kemampuan yang Ibu lakukan penerapan di dalam kelas. Namun di sini hanya satu saja yang tambahan dari saya, yaitu ketika Pak Ade menanyakan hambatan, Ibu jelaskan di mana hambatan Ibu yang sering terjadi, apakah mengenai fasilitas sekolah, metode pembelajaran, minat di siswa, atau keadaan yang lainnya. Nah, itu harus dijabarkan biar tahu di mana nanti titik fokus Ibu ketika melakukan revisi dalam pembelajaran. Saya rasa cuma itu, selebihnya sudah lebih detail ditanyakan oleh Pak Ade. Namun kalau di Pak Ade hanya ada satu saran saya, kalau sudah ditanyakan ke refleksi tidak boleh lagi kembali ke pertanyaan inti lainnya. Kalau sudah masuk kepada umpan balik ya selesai sampai di situ. Oke, saya rasa itu aja untuk masukan supervisi kita hari ini. Nanti kedepannya supervisi selanjutnya bisa lebih baik lagi ya Bu, ya Pak De. Oke, baik, saya rasa sekian kita untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu.